Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Sandi. Mari kita awali hari ini dengan berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup, anak-anakku. Meski di rumah, tetap rajinlah beribadah. Bantulah selalu orang tua dan selalu jagalah kesehatan dan kebersihan. Bagaimana dengan pelajaran kita kemarin? Apakah menyenangkan? Semoga menyenangkan dan semoga kalian ingat selalu. Hari ini kita akan membahas tentang materi keselamatan di air. Ini masuk di tema 8 kita. Uh, kita mulai. Keselamatan di air. Uh, Materi keselamatan di air itu sebenarnya hal yang sangat diperlukan karena aktivitas renang itu mungkin untuk kita menyenangkan, tapi kalau kita tidak waspada atau berhati-hati, ada banyak bahaya di samping hal tersebut. Nah, berikut ada hal-hal yang perlu kita ketahui untuk menjaga keselamatan di air. Yang pertama adalah kita perlu tahu dulu tentang apa itu tenggelam. Kemudian dasar-dasar penyelamatan diri di air. Kemudian upaya untuk menyelamatkan diri di air. Tenggelam. Tenggelam adalah kecelakaan yang sering terjadi di aktivitas berenang. Jadi saat kalian berenang, seringkali kita tenggelam. Itu ada 4 hal biasanya yang menyebabkan. Pertama adalah kejang otot, kemudian karena rasa panik kita, kemudian karena sulit bernapas, terakhir adalah karena arus air. Nah, kita masuk di dasar-dasar penyelamatan diri di air. Seringkali bahaya di air itu berasal dari diri sendiri. Berikut ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar terhindar dari kecelakaan di air. Yang pertama adalah melakukan pemanasan. Jadi kalian sebelum melakukan aktivitas berenang, itu kalian harus diawali dengan pemanasan dulu. Mulai dari stretching atau kalian mempersiapkan diri kalian untuk sebelum memulai berenang. Kemudian adalah menggunakan pakaian renang. Jadi seringkali kalian karena saking senangnya berenang, kalian lupa untuk menggunakan baju renang. Itu penting sekali. Jadi jangan sampai kalian lupakan untuk menggunakan pakaian renang. Kemudian adalah melakukan pengenalan air. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk berenang di air tersebut, kalian harus mengenal dulu apakah air itu dangkal, apakah air itu dalam dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah harus memperhatikan kedalaman kolam. Jadi biasanya kalau di kolam itu ada uh, ukuran-ukuran, jadi ada kedalaman-kedalaman itu. Kalian harus perhatikan itu. Kemudian terakhir adalah menggunakan pelampung atau ban. Jadi kalau kalian belum mahir atau belum bisa berenang, kalian harus menggunakan pelampung atau ban. Nah, kemudian kalaupun terjadi situasi darurat, ada beberapa langkah yang perlu kalian lakukan. Yang pertama adalah selalu menggunakan alat keselamatan. Jadi sebelum kalian memulai berenang, selalu menggunakan alat keselamatan. Itu adalah langkah pertama. Kemudian apabila terjadi tenggelam, jangan panik. Kemudian setelah itu adalah kalian harus berusaha menggerakkan kaki dan tangan agar tetap berada di permukaan air. Setelah itu kalian harus berenanglah semampunya ke tepian. Kalian harus sebisa mungkin untuk berenang untuk mencapai ke tepi kolam atau ke tepi tempat tersebut. Kemudian jika terjadi kram, usahakan untuk kepala tetap berada di permukaan air. Nah, terakhir adalah jika situasi mulai terdesak, kamu jangan sampai takut untuk meminta pertolongan. Kalian beranikan untuk diri kalian untuk meminta pertolongan.
Kemudian terakhir, yang selanjutnya adalah upaya penyelamatan diri di air. Ada beberapa yang perlu dipersiapkan untuk melakukan aktivitas renang. Yang pertama adalah kalian harus menguasai dulu gerak dasar renang sebelum melakukan aktivitas berenang di air. Kalian harus menguasai dulu gerak dasar dari berenang. Kemudian kalau karena kalian masih kecil, kalian harus didampingi selalu oleh orang tua. Selanjutnya adalah selalu patuhi aturan. Jangan karena kalian sudah merasa mahir, kalian mengindahkan untuk memperhatikan peraturan. Kemudian kalian harus bisa mengukur kemampuan diri di air. Jadi jangan sombong, kamu jangan asal-asalan. Kalau memang kamu kemampuannya segitu, ya kamu harus sesuai dengan kemampuanmu. Kemudian yang terakhir, yang kemudian yang selanjutnya adalah jangan takut untuk berani meminta pertolongan. Seringkali kan kita malu meminta pertolongan, itu salah. Kalian jangan pernah takut meminta pertolongan. Terakhir adalah jangan mudah panik. Seringkali karena kita panik saat kita tenggelam, itu kita malah memperburuk situasi. Nah, jadi ini adalah 6 upaya yang harus dilakukan sebelum melakukan aktivitas renang. Nah, itu tadi untuk diri sendiri. Kalau untuk ketika kalian menemukan teman atau orang lain yang terjadi tenggelam, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah jangan berusaha untuk menolong sendiri. Mulai dengan mintalah pertolongan di sekitar. Kalau ada orang tua atau ada pengunjung lain atau ada orang lain di sekitar, mintalah pertolongan. Kemudian yang kedua adalah kalau di sekitar situ ada ban, apalagi bertali, itu langsung dilemparkan. Kemudian setelah sampai ke teman atau orang yang tenggelam, langsung ditarik. Kemudian bila tidak ada ban bertali, gunakan tongkat atau alat yang bisa menjangkau lebih jauh. Kemudian terakhir adalah jika sudah dalam jangkauan, julurkan tangan atau kaki dengan terlebih dahulu berpegangan pada pegangan. Jadi kalau sudah dekat, kamu raih, kemudian kamu tarik hingga bisa sampai ke tepian. Nah, ini ada tugas untuk kalian. Pertama adalah sebutkan alasan terjadinya tenggelam, tadi seperti yang Bapak sampaikan. Yang kedua adalah sebutkan upaya penyelamatan diri sendiri di air. Oke, terima kasih sudah melihat pembelajaran Bapak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, karena kalian masih kecil, tolong selalu mintalah pertolongan atau pendampingan oleh orang tua. Tetap jaga diri dimanapun, apalagi di masa sekarang, di masa pandemi, tetap patuhi protokol kesehatan. Jagalah kebersihan, jagalah kesehatan. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.